Dia Yesus Tuhan. Kita berikan pengagungan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau selama-lamanya, sebab nama-Mu lah yang kami sembah atas tempat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik bagi Dia melalui pujian dan pengagungan kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah dengan membawa yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Dan kami mau terus menyatakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan, meninggikan nama-Mu selamanya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya. Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan saja katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, sebab Engkau yang layak, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan, segenap jiwa kami memujimu Tuhan. Haleluya, haleluya, biarlah mulut kami selalu penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian bagimu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak kami muliakan selama-lamanya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, sebab Engkau pengharapan kami. Terima kasih Yesus, biarlah selalu kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami selalu berharap padamu Tuhan.
Sebab Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah yang kami andalkan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama katakan dengan imanmu, satu-satunya. Haleluya. Sebab kami mengandalkan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Dia Tuhan yang menjadi penyembuh kami. Lebih lagi katakan, satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Dia Yesus Tuhan yang kami andalkan selama-lamanya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Raja. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi dengan imanmu, Dia Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kita percaya Dia Allah yang selalu memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Haleluya. Dan memperluas
percaya. Haleluya. Daripada malapetaka, Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Yang percaya dengan saya bersama-sama akan pujian ini, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu Tuhan, menyertai aku amin, dan melindungi haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman kami berkata, Engkau memberkati, haleluya, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami Tuhan, tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Serahkan, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami. Kami percaya Engkau yang melindungi kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya Allah kita selalu memberkati hidup kita, amin. Dia selalu melindungi kita. Oleh sebab itu kita terus memuji dan mengagungkan Dia, sebab langit dan bumi memuji kebesaran Dia. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami puji Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Dia dengan sorak-sorai. Hai jiwaku, pujilah Dia dengan tepuk tanganmu. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan Allah kita layak dipuji dan disembah. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih setiamu tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru, selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Harapan Yang baru, bersama-sama katakan, dengan apa ku balas, kebaikanmu, hidupku hanyalah bagimu. Kami puji namamu, ku sembah selamanya bahagia, ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Hidup kami persembahkan bagimu Yesus. Amin. Haleluya. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Amin. Ku teringat akan kebaikanmu, sediakan segala yang
Bersama-sama katakan haleluya. Oh, dengan apa ku balas, oh kebaikanmu, oh hidupku bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, dan ku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku puji namamu, ku sembah selamanya, nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, haleluya, namamu tinggi dan teragung hidup kami, ku persembahkan bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menabur persembahan umum dan persembahan diakonia. Sebelum kita memberi, sebelum kita menabur, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau Yesus yang selalu senantiasa memberikan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menabur Tuhan persembahan umum dan persembahan diakonia Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami menabur dengan penuh sukacita, Engkau Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami siapkan persembahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup hanya untuk-Mu Tuhan, kalau ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan
dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami terus untuk selalu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan serius Tuhan, sehingga benih-benih atau firman-firman yang ditaburkan Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berpegangan terus kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, firman-Mu terang bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan kami boleh berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom jemaat GBI GPH Panbil. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online kita di minggu ketiga. Tuhan baik, Dia masih menyediakan hari ini untuk kita nikmati saudara ya. Dan saya berharap semua jemaat, ayo berikan waktumu untuk beribadah, karena ini hari Sabat, perintah Tuhan. Mari kita menghargai hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita sama-sama bersuka cita dalam ibadah dan menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit ya, untuk berdoa saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik bagi kami, menyertai, memelihara, menjaga, dan sampai hari ini kami masih ada. Kami boleh menikmati hari perhentian Tuhan, hari Sabat. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur adalah anugerah Tuhan yang masih berlaku bagi kami, yang masih disediakan bagi kami, dan kami menikmati hari ini ya Tuhan dalam sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam setiap hati kami. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah secara online hari ini, urapi, dan kami mau terima kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah itu terus membangkitkan semangat kami untuk terus berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin saudara. Haleluya, shalom sekali lagi bagi kita semua yang ada di tempat masing-masing di rumah saudara. Haleluya. Ada satu pertanyaan saudara, apa yang terjadi kalau perut kita kenyang? Ya, banyak jawaban pasti ya. Tapi yang paling umum terjadi ialah kalau perut kita kenyang, makan banyak mungkin ya. Yang umum terjadi adalah seringkali kita dibawa ngantuk saudara. Kalau kita makan terlalu banyak, maka perut kita akan menghadapi tugas yang cukup berat. Apalagi kalau jenis makanannya itu susah untuk dicerna. Ketika energi dalam tubuh kita terkuras untuk mencerna makanan yang berat itu saudara, maka tubuh kita akan bereaksi. Misalnya ya, kita merasa lelah, ketajaman berpikir kita mungkin agak sedikit menurun, lalu kita mulai ngantuk saudara. Nah, pada saat-saat seperti itu kita menjadi lupa bahwa tadi kita lapar. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Musa pernah mengalami hal tersebut ketika dia memperingatkan orang Israel tentang bahaya kemapanan. Musa memakai bahasa kiasan tentang perut yang kenyang saudara. Nah, tema firman Tuhan hari ini, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Musa memakai bahasa kiasan tentang perut yang kenyang. Di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12 dikatakan,
Saya bacakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara, peringatan ini disampaikan oleh Musa sebagai pidato perpisahannya dengan orang Israel. Musa akan berpisah dengan mereka karena mereka akan memasuki negeri yang baru, tempat yang baru. Mereka akan mengakhiri perjalanan panjang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Selesai sudah segala penderitaan mereka selama perjalanan 40 tahun itu, saudara, mereka hidup dengan serba terbatas, ya. Kadang-kadang mereka berteriak kepada Musa, kami haus, kami lapar, ya, hidup serba terbatas di padang gurun, saudara. Mereka tidak punya tanah, tidak bisa berkebun atau berternak, saudara, juga tidak bisa berbisnis, berusaha, karena mereka hidup masih mengembara di padang gurun. Jadi hidup mereka masih serba terbatas oleh situasi. Tetapi mereka akan segera masuk ke situasi yang jauh berbeda dari padang gurun. Dari padang gurun yang ke tempat yang banyak susu dan madunya. Satu tempat situasi yang berbeda, artinya ke suatu tempat yang berlimpah dengan berkat Tuhan, saudara. Intinya hidup mereka akan sangat diberkati. Wow. Dalam kitab Ulangan tadi Musa menyebut tanda-tanda kelimpahan yang akan mereka miliki, antara lain apa, saudara? Kota-kota yang besar dan baik, rumah penuh berisi berbagai barang yang baik, kebun anggur, kebun zaitun dan sebagainya. Bahkan di kitab Ulangan pasal 8 ayat 12-13 dicatat lagi beberapa tanda yang lain, yaitu makanan yang berlimpah, pertambahan ternak, saudara, pertambahan emas, perak. Musa berkata, segala yang ada padamu akan bertambah banyak. Lalu bagaimana perasaan Musa, saudara? Yang jelas Musa senang dan bersyukur karena umat Tuhan yang dipimpinnya akan mengalami hidup berkelimpahan. Saya pun senang kalau saudara diberkati, ya, dari anak kos punya rumah, dari tidak punya kendaraan punya kendaraan. Saya senang melihat saudara diberkati. Itu pun doa saya supaya semua jemaat GBI GPH Panbil diberkati berlimpah-limpah. Perasaan Musa senang, dia bersyukur umat Tuhan yang dipimpinnya akan mengalami hidup berkelimpahan, saudara. Namun di lain pihak, Musa juga merasa khawatir karena kemapanan, kekayaan, kedudukan bukan hanya bersifat positif, melainkan juga bersifat negatif. Dan terus terang Musa menyebut beberapa segi negatif dari hidup yang berkelimpahan, antara lain yang pertama, orang bisa menjadi tinggi hati lalu melupakan Tuhan, saudara. Musa menulis di ayat 14 dari pasal 8 kitab Ulangan, saya bacakan untuk kita. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kau sombong, jangan kau tinggi hati, kata Musa. Sisi negatif berikutnya adalah mabuk keberhasilan atau sok berhasil. Musa memperingatkan bangsa itu, dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Musa memperingatkan mereka, saudara, dari sisi kelimpahan hidup yang diberkati, kalau tidak diwaspadai, itu bisa membawa hal yang negatif dalam kehidupan orang-orang Israel. Musa merasa khawatir kalau kedudukan, kemapanan, dan kekayaan dapat membuat mereka ada dalam bahaya. Karena itu Musa memperingatkan mereka, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah. Saudara, pada saat lapar kita membutuhkan orang untuk menyediakan makanan. Tetapi ketika sudah makan dan kenyang kita melupakan dia. Dengan kata lain, habis manis sepa dibuang, habis makan juru masak dilupakan. Selama 40 tahun di padang gurun, saudara, umat Tuhan serba terbatas. Mereka bergantung sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mereka haus, Tuhan kasih air minum. Mereka lapar, Tuhan kirim roti mana, Tuhan kirim burung puyuh, saudara. Tetapi keadaan akan berubah. Karena mereka akan segera menduduki satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Haleluya. Mereka akan menjadi kenyang dan kaya, diberkati. Dan bahayanya adalah mereka bisa melupakan Tuhan karena kelimpahan itu. Itu sebabnya Musa khawatir, saudara. Karena itu menit-menit terakhir dalam perpisahannya, Musa memberi peringatan demi kebaikan umat Tuhan itu sendiri. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10, Musa berkata, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Harusnya memang seperti ini. Waktu kita diberkati, kenyang, punya segalanya, harusnya kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan yang setiap hari kita rasakan, kita terima, bahkan berkelimpahan, saudara. Nah, Musa berharap kepada orang Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan, dan engkau akan makan, engkau akan kenyang, maka engkau akan memuji-muji Tuhan. Harusnya memang seperti itu, saudara. Kata memuji dalam kalimat ini, bahasa aslinya memakai kata barak, yang artinya memberkati. Yang dimaksud oleh Musa dalam hal memberkati di sini, ia adalah memiliki hubungan yang selalu baik dengan Tuhan. Walaupun engkau kaya, diberkati, jangan lupakan Tuhan, tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya Musa bermakai kata barak. Barak itu artinya engkau harus punya hubungan yang baik. Sekalipun engkau diberkati berlimpah-limpah, jangan sampai kau lupakan Tuhan. Sederhananya begini, setelah engkau diberkati, setelah engkau kaya, setelah engkau sukses, jangan kau tinggalkan Tuhan. Jangan engkau menjauh dari Tuhan. Jangan engkau berpaling dari Tuhan. Ini yang betul, saudara. Kalau kita sudah makan dan menjadi kenyang, kata Musa, janganlah kita melupakan Tuhan. Justru kita harus makin dekat dengan Dia sebagai ucapan syukur kita, karena oleh berkat Tuhanlah kita diberkati. Saudara, apa yang menjadi pesan Musa kepada bangsa Israel, itu juga sebenarnya pesan Tuhan untuk kita hari ini, saudara. Jangan engkau lupakan Tuhan, baik dalam kelimpahan, baik dalam kesusahan. Jangan engkau lupakan Tuhan. Mari kita terus ingat kepada Tuhan, saudara.
Kalau sampai hari ini kita masih bernafas, itu kebaikan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Yang pertama, karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, saudara. Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Perhatikan kata segala sesuatu adalah dari Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menyediakan yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Saudara, tidak ada andil manusia di dalam segala yang dibutuhkannya. Sejak awal semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum manusia ada, Tuhan sudah siapkan terlebih dahulu segala yang dibutuhkan manusia. Kita ini hanya pengelola, saudara. Tuhan ciptakan beras, kita mengelolanya menjadi nasi. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, kita mengelolanya menjadi sayuran, saudara. Tuhan menciptakan berbagai jenis ikan di laut, kita mengelolanya menjadi makanan. Tuhan menciptakan berbagai logam mulia, kita mengelolanya menjadi berbagai barang hiasan yang indah. Tuhan menciptakan berbagai hewan, kita mengelolanya menjadi masakan. Kita ini hanya pengelola. Semua adalah milik Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak menciptakan semuanya itu, apakah manusia bisa hidup, saudara? Manusia itu hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan. Hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Bayangkan seandainya Tuhan tidak menyediakan oksigen bagi manusia, maka tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menikmati hidup di muka bumi ini, saudara. Kalau kita mau sadari, sebetulnya apapun yang kita punya dan yang bisa kita nikmati dalam hidup ini, saudara, semuanya itu Tuhan yang kasih. Ingat ya, apapun yang ada dalam dunia yang bisa kita nikmati, rumah, kendaraan, makanan, uang, semua, saudara, itu Tuhan yang kasih, saudara. Kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, berkarya, karena Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat. Semua manusia yang lahir di muka bumi ini tidak ada yang membawa harta kekayaan. Kita datang dengan telanjang. Atau saudara pernah melihat bayi yang baru lahir, lalu tiba-tiba di tangan bayi itu ada cek sekian miliar, atau dia bawa sebongkah emas. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub menggambarkan kondisi manusia dari lahir sampai matinya. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Saudara, kalau sekarang kita punya ini, kita punya itu, sadarilah bahwa semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Dan itu pun tidak bisa kita miliki secara permanen.
Waktu kita innalillahi, saudara, semua itu akan kita tinggalkan. Betul? Rumah, kendaraan, tanah, mungkin ada simpanan di bank dan lain sebagainya, tidak bisa kita bawa ke dalam dunia orang mati, saudara. Semua itu hanya bisa kita nikmati selama kita masih hidup. Dan kita harusnya tetap menyadarinya. Harus kita tetap sadari itu, bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan hal ini akan mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan dengan semua yang kita miliki, saudara. Juga mengajar kita untuk bersyukur kalau masih diizinkan Tuhan untuk menikmatinya, supaya kita jangan juga terikat dengan semua yang kita miliki dalam dunia ini. Juga mengajarkan kita untuk menggunakan berkat yang kita terima itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Dan jangan lupakan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, karena Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua yang saya mau bagikan adalah tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Mengapa kita tidak boleh melupakan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 dikatakan di situ, saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Haleluya. Saudara, penting untuk kita garis bawahi kata jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Dan itu memang harus kita akui, saudara. Kalau bukan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Alkitab mengakui kok kalau manusia itu hanya debu. Keberadaan kita tidak lebih dari, saya kata bahasanya itu, sampah yang akhirnya akan dibuang ke tempat pembakaran. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan, kita debu. Bahasa kasarnya sampah yang pada endingnya akan dibakar. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, kita yang sampah ini dibuatnya menjadi berharga. Kita diubahnya menjadi ciptaan yang baru. Kita ditebus, lalu kita diangkatnya menjadi anaknya. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita hanyalah seonggok daging hidup yang endingnya akan dibakar. Dengan apa yang telah diperbuat Tuhan bagi kita, masakan kita melupakan Tuhan? Dengan semua yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita sampai hari ini, masakan kita menjauhkan diri dari kasih-Nya, tidak mau meresponi kerinduannya untuk bersekutu dengan kita? Emang siapa diri kita, saudara? Setiap tarikan nafas kita ini milik Tuhan. Kalau Dia mau ambil hidup kita hari ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa.
Jadi dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita sombongkan. Sekalipun mungkin saudara adalah orang yang paling kaya dalam dunia ini. Saya ingatkan kembali, saudara, waktu roh kita terpisah dari raga kita, kita tidak bisa membawa apa-apa ke dalam dunia orang mati. Semua yang kita peroleh selama kita hidup dalam dunia ini akan tetap tinggal di sana, terpisah dari kita. Dan kita akan sendirian menghadapi tata pengadilan Allah. Orang tua, saudara, suami, istri, anak, teman tidak bisa menemani atau membela kita di hadapan pengadilan Allah. Kita tidak bisa membawa pengacara ke sana untuk membela kita, saudara. Kita akan diadili sesuai dengan apa yang telah kita perbuat, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Jadi sebenarnya menjalani hidup itu simpel, saudara. Hiduplah untuk Tuhan dan hiduplah untuk sesama, maka namamu akan tetap tercatat dalam buku kehidupan Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan hidup ini, karena semua Tuhan yang punya. Kalau sampai hari ini Dia masih memberi, memberkati hidup kita, maka layak bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka layak bagi kita untuk tidak melupakan Dia. Musa memperingatkan hal ini kepada orang Israel dalam pidato perpisahannya. Saya pun mengingatkan kita kembali lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, saudara. Karena semua yang kita miliki dalam hidup ini sampai hari ini, semua adalah milik Tuhan. Mari kita kembalikan ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus baik, dan tanpa Tuhan saya dan saudara, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya seonggok daging hidup yang akan dibakar pada endingnya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, saudara, Dia jadikan kita ciptaan yang baru. Dia tebus kita. Dia angkat kita jadi anak-Nya. Dan kita dipersiapkan menjadi mempelai, pengantinnya Tuhan, pada hari saat Dia akan datang kembali kedua kali. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau di kanan kiri ada temanmu, kalau engkau enggak ibadah sendiri, ibadah bersama-sama mungkin, kasih tahu orang di sebelahmu, jangan lupakan Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita. Tuhan terlalu sangat mengasihi kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan buat segala nikmat kasih karunia-Nya yang masih boleh kita nikmati sampai hari ini. Mari jangan lupakan kebaikan yang telah kita terima. Amin, saudara. Jangan lupakan kebaikan-Nya.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ya, harusnya semua yang terbaik yang ada pada kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa kita hidup karena Tuhan. Jangan lupakan Dia. Setiap hari mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang telah Dia lakukan, apa yang telah Dia sediakan bagi kita, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Engkau sendiri. Engkaulah yang berkehendak memberkati hidup kami, menyediakan yang kami perlukan. Kami bersyukur kepada Tuhan, nikmat kasih karunia-Mu sampai hari ini masih boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan. Dan oleh kebaikan-kebaikan-Mu kami tidak mau melupakan Engkau. Kami akan selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi pesan Musa kepada orang Israel, hari ini juga menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami siap untuk hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan hari ini. Kami tidak mau melupakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu, biarlah hidup mereka masing-masing hari demi hari tetap dalam kebaikan Allah, dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Dan tapi ingatkan mereka Tuhan, setelah mereka diberkati, jangan biarkan mereka meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau, berpaling daripada-Mu. Tapi biarlah mereka makin sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Dan setiap hari selalu ada syukur yang dipersembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan kembali berkati kami. Mari jemaat
Dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Dia selalu sediakan kebaikannya bagimu. Dia tidak pernah melupakan engkau. Nikmat kasih karunia-Nya selalu tersedia bagimu setiap hari. Kalau engkau percaya, engkau menerimanya. Kalau engkau percaya, engkau akan menikmatinya. Kasih karunia anugerah Allah turun bagimu. Berkat kesehatan, kekuatan, kelimpahan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati tubuh, jiwa, rohmu dalam segala berkat kasih karunia-Nya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya menerimanya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.